Halo teman-teman semua, ya kembali lagi di pembahasan bincang saham yang 102. Wow, ya cepet banget kita ya. Dan ini tanggal 20 bulan 6 ya. Dan ini jam 11.48 ya, siang pastinya. Dan bursa lagi istirahat ya. Cleo itu, kita bakal ngebahas saham Cleo ya. Gue udah spill semua ya. Ini adalah saham requestan teman-teman yang udah banyak banget sih ya, tanyakin gue ya. Oke ya. Sebelumnya itu, ini pembukaan ya. Oke, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini fungsi dari video ini adalah edukasi pembelajaran doang. Jadi biar kalian tahu gimana cara investasi yang benar ya, gimana kalian untuk mempelajari suatu perusahaan itu kita mesti laporan keuangan secara secara kritikal, gimana secara kritis ya. Terus yang pastinya proaktif juga ya, cari tahu informasi-informasi ya, dan terus yang paling akhir adalah valuasi. Jangan pernah males ya, biar kalian tahu apa itu ya, berapa valuasi, mahal atau enggak, murah atau enggak gitu ya. Jangan pernah beli kucing dalam karung ya, intinya itu aja ya. Oke, intinya itu aja. Ya udah, jangan banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk ke intinya. Nah, PT Sariguna Prima Tirta Tbk ya, seperti kalian ketahui ya, Pak Herman Tanoko ya, beliau itu udah muncul di sosmed banyak mana. Boleh dibilang ya, beliau itu makin lama makin muda ya, kita ngomong ya. Jadi kan jiwa mudanya ada lagi itu loh. Karena yang gua lihat di lapangan itu anak-anak muda tuh sekarang demen loh like konten-kontennya beliau gitu loh. Jadi which is itu salah satu strategi marketing sih sebenarnya sih, pasar ya. Jadi biar mereka tuh tahu, oh Pak Herman Tanoko ini produknya apa, Cleo ya. Cuma kan beliau kan punya banyak, ada Avian ya, terus beliau juga ngakuisisi Cak ya, saham Cak ya, itu keramik itu ya, CAKK itu melalui Tankorpnya juga. Terus ada semen ya, Blast ya, nggak salah, beton smash ya, batu bata ya, Blast ya itu kalau salah ya. Ya jadi banyak lah, beliau itu juga boleh dibilang gurita bisnisnya banyak banget ya. Jadi orang-orang pada tahu, anak muda itu jadi terinspirasi sama dia juga. Jujur gue juga terinspirasi sih ya. Oke, lanjut dulu. Nah, namanya itu kode sahamnya Cleo. Brand utamanya itu Cleo, Super O2, Vio, Cleo Platin, Anda, es tube, es batu kristal ya. Terus pabriknya ada 31 unit, tersebar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga NTT dan Bali. Kapasitas EBITDA margin tinggi 32% dan 528 karyawan. Boleh dibilang ini data yang gua cari semua ini itu memperlihatkan bahwasannya struktur perusahaan dari Cleo ini yaitu sangat kuat, boleh dibilang fondasinya itu. Apalagi GCG juga bagus ya. GCG dari grup ini kan boleh dibilang ini bisnis keluarga sih sebenarnya kita ngomong sih. Tapi dengan reputasi Pak Herman Tanoko sendiri yang sangat bersih dan sangat jujur, kita ngomong ya, kalau dari cara dia edukasi ya, dari cara dia memperkenalkan bisnis dia juga gitu ya. Boleh bilang self branding beliau lah. Itu dari sana memperlihatkan bahwasannya wow, ini perusahaan legit banget sih. GCG-nya nggak ada masalah sih. Bisnis ya bisnis aja gitu loh. Ngapain juga kepentingan apapun itu, nggak ada kita ngomong. Ya, jadi memang bisnis ya bisnis aja gitu. Oke. Nah, kita langsung saja lanjut dulu ke halaman selanjutnya. Ya, ini dari GCG dulu. Ini struktur profesionalnya ada CEO si Melisa ya. Ini anaknya by the way ya. Anak kedua nggak salah ya dari Pak Herman Tanoko itu ya. Yang cewek lah ya. Kan kalau nggak salah beliau juga ada, kalau YouTube-nya ada kan, kalau salah YouTube-nya beliau pernah ke kantornya juga tuh. Ya, boleh bilang kayak semi nge-vlog kantor sendiri lah kita ngomong ya. Oke, terus kita ngomong. Yang kedua adalah tidak ada keterkaitan politik. GCG-nya juga standar pemegang saham diversifikasi Tankorp Global Abadi. Terus membagikan dividen yield lebih kurang 0,37%. Menunjukkan komitmen aliran kas. Secara aliran kas dia nggak ada masalah, aman semua kok, aman jaya. Karena kita boleh bilang kan ini bisnis air minum, gampang lah, macam Aqua lah, kita ngomong Aqua lah, terus aduh kok Lohas pula ya, Lohas itu bukan apa ya namanya, gue lupa pula. Ada satu lagi lah ya, gue jarang minum soalnya, jarang beli sih. Kan banyak lah, ada Plastin lah, ada apa, itu semua lah ya, you name it lah, merek-merek brand itu. Ada Fiji ya, banyak lah. Kok Fiji luar negeri punya sih ya. Gue pernah minum Fiji cuy, gue minum 75.000 Fiji. Oke, lanjut dulu. Aduh. Ya, next kita ada namanya ini, kita ke bisnis intinya dulu guys ya. Nah, ini bisnis intinya apa aja sih? Segmen bisnis, botol air, galon es, batu, alkalin, dan oxygenated ya. Nah, yang gue mau perhatikan itu adalah oxygenatednya. Itu boleh dibilang air minum sehat, oksigen lah kita ngomongnya. Dan memang lebih ke air sulingan sih sebenarnya sih, kok gue rasakan sendiri ya.
Dan kalau gua rasa sih itu bisnisnya sangat gampang sih. Ya di mana-mana semua orang pasti bakal butuh kalau untuk darurat kemana-mana. Kalau orang ke mall kadang nggak bawa air minum, kok kayak gua bawa air minum kayak gini botol kemana-mana kan, ya buat apa juga gua beli gitu loh. Kalau memang gua udah emergency banget baru gua beli sih. Gua pernah beli Cleo beberapa kali sih, jujur aja sih ya. Jadi kadang ada orang bilang ini kok kayak rasa air sulingan dan sebagainya lah. Sebenarnya tuh ada namanya oxygenated juga sih kita ngomong sih. Ya itu ada beberapa orang cocok di lidah, ada enggak juga gitu ya. Nah, lanjut lagi, ekspansi 2025, Capex 500 miliar untuk 3 pabrik baru di Palu, Pontianak, Pekanbaru. Dukungan distribusi ke Sumatera Barat dan Riau, strategi jaringan distribusi, 5.000 titik cost efficiency smart budgeting pemasaran. Ya, jadi setelah gua coba cek lagi dan di dalamnya itu memang semuanya itu boleh dibilang dia memang lagi ekspansi besar-besaran banget ya si Cleo ini ya. Karena mungkin karena ini juga ya, ada faktor namanya boykot yang Aqua lah kita ngomong, karena kan ya you know lah ya, lagi ada perang di luar sana ya, soal Unilever juga lagi jeblok juga gitu semua kan. Terus ya you name it lah ya, perusahaan-perusahaan itu yang gede-gede bisa market leadernya juga ya. Itu menunjukkan bahwasannya memang dia lagi ada peluang di sini gitu loh. Dan kita ngomong untuk Cleo sendiri, ini kan produk lokal juga ya, which is dimana ini juga bisa jadi momentum buat dia. Ada alasan kenapa harga sahamnya juga rally ya, karena ya ini juga sih salah satunya si sentimen dari perang ini juga, karena kan boykot itu kan bisa menguntungkan beberapa pihak termasuk si Cleo ini sendiri untuk segmen air minum ya. Oke, jadi untuk distribusi ke Sumatera Barat dan ini benar-benar dia itu masih luas banget sih ya, karena dia masih belum menjangkau hampir satu Indonesia, masih belum, tapi udah mulailah jaringan distribusi ada 5.000 titik di mana itu sangat banyak sekali boleh dibilang ya. Oke, distributornya udah banyak dia ya. Oke, next kita ke yang selanjutnya lagi. Nah, gue mau bahas soal kinerja keuangannya dulu nih ya. Tadi kita udah ngomong bisnisnya, kita masuk kinerjanya. Revenue itu 2,6 T ya. Terus gross profit 1,5 T ya. Ini 2004 versus 2023. Oke. Net profit 665%, itu ada kenaikan. EBITDA-nya itu 845 M, itu ada kenaikan juga. Ya, total aset 2,6 T, utang cuma 453 M. Itu rendah banget ya, boleh bilang utang. Gue udah ngecek lagi, coba gue cek laporan keuangan lagi, gue coba cross check lagi, memang secara utang dia itu hampir gak ada sih, rendah banget sih sumpah. Karena gini ya, dia itu consumer itu memang biasa cash-nya lebih banyak sih. Kalau memang kita ngomong bisnisnya lancar aja ya, pada umumnya kalau bisnis di sektor consumer goods itu terutama untuk konsumsi, air minumnya konsumsi, itu bisa cash-nya rata-rata gede itu. Kalau misal cash-nya rendah, itu ada something, ada bermasalah di dalam perusahaannya itu biasanya. Tapi kalau GCG bagus, strukturnya terjaga, itu biasanya dari sana bisa tercermin dari cash flow-nya juga. Kalian bisa lihat itu di sana. Apakah dia itu ekspansi ketika keadaan tidak memungkinkan, atau dia malah save cash dia untuk keadaan di mana kalau memang dia lagi melihat-lihat dulu nih, potensi ke depannya gimana, apakah bisa expand atau enggak. Itu ada contoh case-nya di saham ICBP ya, ketika waktu lagi perang mereka tuh tahan cash semua, di cash flow nampak itu. Karena kenapa? Bahan baku naik semua kita ngomong. Karena iya kan, ragi lah, apapun itulah, tepung lah ya, gandum kan naik semua gara-gara perang gitu loh ya. Oke. Sun oil lah dan sebagainya lah itu ya. Kita lanjut lagi. Operating cash flow, nah tadi kita baru ngomong ya 553 M, investing CF-nya itu 579 M ya. Jadi capexnya tinggi, bahkan kenapa dia berani jor-joran di awal tahun ini 2025 ini untuk capex 500 M gitu loh ya, untuk ekspansi bisnis lah ya. Cash dia gede cuy ya, cash flow-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa poin penting yang mau gue kasih tahu kalian juga ya untuk sistem bisnisnya jaringan distribusi. Jadi boleh dibilang kayak MLM sih. Jadi orang ngomong MLM itu apakah buruk? Enggak, justru MLM itu dipakai beberapa oknum bajingan nggak punya otak itu semua. Mereka tuh suka menggunakan sistem jaringan ini untuk kepentingan pribadi. Oknum tolol itu loh, gue bilang loh. Oknum yang minta dihajar mukanya, mungkin disentil bijinya atau apa gitu, gue bilang sama kalian. Jadi MLM itu bagus ya sebenarnya sih. MLM itu bagus, nggak ada salah ya. Jadi lu mau perusahaan apapun semua mesti MLM. Kalau nggak ada, mati lu, nggak bisa berkembang. Oke? Franchising, MLM dan sebagainya itu boleh dibilang itu adalah something yang bisa menunjang bisnis lu makin maju. Tapi untuk hal yang positif ya, benar-benar untuk bisnis lu ya, bukan untuk kepentingan lu sendiri. Bedakan tuh, masuk ke kantong sendiri itu ya. Jadi oknum-oknum di luar sana tuh banyak. Hati-hati ya, hati-hati. Oke? Nah, jaringan distribusi nasional 31 pabrik tersebar di seluruh Indonesia, mempercepat time to market ya. FMCG sih sebenarnya sih, kok boleh dibilang sih. Nah, nanti gue ada teori liar untuk ini juga ya. Seperti biasa, kita tetap ada teori liar. Jadi
kita bakal lihat apakah bakal... Sebenarnya teori liar gue banyak, tapi gue nggak bisa share semua. Bahaya soalnya itu ya. Jadi kita bakal lihat apakah bakal nyentuh ke teori liar gue sedikit atau enggak ya. Jadi FMCG itu adalah fast moving consumer good ya. Jadi boleh dibilang dia ini udah mulai, kita tuh masuk ke era di mana namanya ada FMCG. Jadi kita tuh bener-bener cari cara ya untuk mempercepat distribusinya itu dengan cara memperbanyak titik-titik tertentu. Ingat jaringan MLM berarti ya. Multi level marketing ya. Terus brand awareness kuat, produk Cleo dikenal luas di semua segmen, struktur keuangan sehat dan rendah, arus kas operasional positif, capex tinggi meskipun tinggi ya, pertumbuhan konsisten, CAGR pendapatan dan laba bersih lebih besar 20% dalam 3 tahun terakhir, inovasi produk berkelanjutan, Cleo Platin Super O2 hingga produk es batu kristal, which is dimana ada alasan kenapa saham dia juga naik kemarin ya mendadak ya, yaitu juga katalis dari perang itu juga sebenarnya sih ya. Jadi semua orang bakal menuju ke air minum kemasan mereka juga gitu loh. Makanya kenapa labanya juga naik ya. Ya namanya juga manusia ya. Kalau misalkan ada impulsifnya itu wajar aja sih, itu namanya psikologis. Oke, jadi itu kenapa gue bisa tahu ya karena gue juga coaching gitu loh. Gue nge-coach orang juga, jadi gue ngerti ya. Jadi kayak gini tuh basic lah ya, psikologis banget. Nah, lanjut lagi. Kita masuk ke kelemahannya dulu ya. Nah, poin penting di kelemahan dia apa? Valuasi premium, PBV 8 kali, per 30 kali, membuat kurang menarik bagi value investor. Ketergantungan terhadap biaya logistik, mengingat produk air cukup bulky, sensitif terhadap kenaikan biaya distribusi. Kapasitas pabrik tersentralisasi, meskipun banyak pabrik tidak merata dalam volume kontribusinya. Yield dividen kecil, hanya 0,7%, meskipun profit tumbuh cepat. Boleh dibilang ini salah satu perusahaan valuasi premium. Dia ini udah kategori premium. Kalau kita rata-ratakan sama industri yang sama sektornya. Bandingkan sama Ades. Ah ya, Ades. Aduh, gue lupa. Ades ya. Terus ada lagi Alto ya. Alto juga, tapi Alto digocap itu. FCE kalau nggak salah Alto ya. Alto under value, tapi kurang sih. Ada lah badannya lah. Tapi kalau kita bandingin sama segmen industri yang sama, dia paling mahal. Dia itu udah masuk premium value sebenarnya itu. Ya, kalau kalian bisa hitung-hitungnya ya, itu premium value. Oke, gua kalau kita udah hitung-hitung pasti kalian tahu deh maksud gua apa. Premium value, ingat, dia itu udah mahal ya. Bukan nama lagi fair value, bukan lagi over value, tapi sudah premium value. Oke. Nah, terus kita ngomong ini, ketergantungan terhadap biaya logistik. Ya, ini sangat tergantung sekali. Kalau biaya logistik makin naik, maka dia punya laba, ya margin of profitnya itu bisa, sorry to say, terpangkas. Ya, jadi benar-benar biaya logistik itu juga fluktuatif guys ya. Kalau supply and demand-nya masih terganggu untuk masalah logistik chain ini, maka besar kemungkinan dia mesti nombok biaya logistiknya. Nah, untuk sementara ini kan memang kan masih belum ada kelihatannya bakal ada kenaikan biaya logistik ya, karena supply and demand-nya itu masih sangat netral sekali. Kecuali seperti yang kalian bilang, zaman-zaman COVID kemarin itu memang supply chain kita itu sangat terganggu karena banyak PSBB ya, terus jalan tol juga ditutup ya, dulu banget tuh pas PSBB ya. Ya, ada pun mungkin truk gede, tapi nggak bisa terlalu lancar juga sih kita ngomong sih. Jadi benar-benar terganggu banget ketika zaman COVID itu dulu ya. Tapi sekarang kan sudah netral. Jadi ya logistiknya ya back to setelan bumi lah kita ngomong. Setelan pabrik lah kita ngomongnya. Nah, terus ada lagi kapasitas pabrik ya. Nah, ini dia mesti benahi sih. Makanya kenapa tadi gue ngomong nih, meskipun banyak pabrik tidak merata dalam volume kontribusinya. Makanya tadi gue bilang sih di awal, dia harus masuk ke FMCG, fast moving consumer good. Again, dia harus masuk di sana sih. Berarti itu bisa kemana? Ke luar negeri, ke ASEAN. Jadi biar lebih cepat lagi. Karena pabrik dia itu, ya again, pabrik dia kan 5.000 titik kita ngomong. Itu 5.000 titik cuma distributornya. Again, MLM. Tapi kalau misalkan MLM itu kamu mau sukses untuk perusahaan, itu mesti jaringan mesti gede banget. Cari banyak-banyak distributor gitu loh. Ya, dan itu termasuk kategori franchising juga sebenarnya sih, nggak jauh beda sih franchising kayak Alfamart, Indomaret gitulah. Cuma kalau untuk produk tertentu, lu wajib MLM, kalau nggak bisa, lu nggak bakal bisa berkembang, ya. Oke, lanjut lagi. Yield dividen kecil, hanya 0,7% meskipun profit tumbuh cepat, ya. Nah, ini gue juga mesti bilang sih, ya oke. Jadi ya kalau misalnya kita ngomong dividen investing sih agak kurang ya menurut gue di sini ya. Gue sih lebih bagus cari perusahaan lain sih kalau dividen investing ya. Tapi kalau untuk growth investing ini mungkin kayak ini pun kayaknya stabil sih bisa dibilang sih. Ini kan cuma karena momentum perang doang.
Kalau misalnya ini udah selesai, udah damai semua, ya orang bakal balik lagi ke brand awal, Aqua pasti orang bakal beli gitu loh ya. Cuman ya kita ngomong fakta lapangan aja lah, belak-belakan aja lah gitu loh. Apa yang terjadi di makroekonomi juga. Apa makroekonomi harus kayak mana kan harus tahu juga gitu loh. Ya, itu pengaruh banget gitu loh. Oke. Ya again sih, gue sih udah mencoba semuanya sih. Minuman apapun gue udah coba semua sih. Oke. Next. Ini peluangnya, ekspansi pasar luar Jawa, pabrik baru di Pontianak, Pekanbaru, Palu akan meningkatkan coverage dan volume. Permintaan air sehat terus naik, ya ini kita udah lihat. Gaya hidup sehat mendorong permintaan air minum dan murni Oxy Water. Inovasi kemasan dan varian, potensi besar dari segmen eco packaging dan galon hemat plastik. Potensi ekspor regional bisa masuk pasar ASEAN seperti Filipina, Malaysia dalam bentuk private label. Nah ini tadi gue bilang. Mereka tuh bisa masuk ke Filipina dan Malaysia, bahkan mungkin mencaplok beberapa perusahaan-perusahaan di sana dan dilabelin menjadi Cleo. Contohnya seperti apa? Nestle di Thailand. Ya, ngerti ya udah ya. Itu salah satu teori liar gua sih sebenarnya sih, dan tuh ya udah gua spill di awal sini. Tapi peluangnya memang seperti itu sih. Jadi kalau misal kita ngomong lagi sih, Nestle itu kan boleh bilang dia bisa jatuh sama Nestle juga sih kalau mau sih gitu loh. Tapi Nestle segmen bisnisnya udah banyak, bukan air minum doang gitu loh. Nestle itu kalau Aqua Danone ya kalau salah. Banyak lah kita ngomong ya. Nah, cuma kalau kita ngomong lagi peluangnya masih gede. Nah, terutama Oxy Water sih, dan dia punya eco packaging. Kalau nggak salah di YouTube-nya ya, di channel YouTube-nya si Pak Herman Tanoko, kok nggak salah pernah kasih lihat ya produk baru galonnya itu yang lebih eco packaging lah, yang maksud gua gitu. Maksudnya lebih ramah lingkungan juga gitu, dan packaging baru lah. Kita botolnya kayak mana ya, itu unik tuh bentuknya tuh. Dan dari sana inovasi mereka tuh terus berlanjut gitu loh. Jadi makanya yang gue suka dari GCG ini adalah mereka tuh terbuka banget, transparan banget gitu loh. Itu yang kita butuhkan dari GCG perusahaan sih. Lu punya channel YouTube, lu punya medsos, lu pakai, lu kasih lihat kehidupan lu gimana, lu kasih lihat produk-produk terbaru lu apa. Orang bakal tahu, orang bakal trust ya, karena branding diri itu penting untuk bisa mempercayainya gitu. Orang bisa percaya sama lu karena ada branding diri lu sendiri gitu loh. Apalagi perusahaan lu sebagai boleh bilang konglomerat besar dan owner dari grup ini sendiri, dan lu kalau bisa branding seperti ini, wow, maka semua orang bakal tertuju kepada kamu gitu loh matanya. Dan ada alasan kenapa dia punya laba naik juga, bisa salah satu dari brandingnya beliau juga, karena branding beliau itu bagus, reputasinya bagus masalahnya, jadi orang percaya gitu ya. Ingat, yang pertama itu silaturahmi, kedua baru jualan. Bukan jualan dulu baru silaturahmi. Itu orang-orang salah sih. Makanya otak ini mindset itu loh. Belajar dari Pak Herman Tanoko. Beliau itu lebih fokus ke komunitas. Ya, nomor satu itu apa? Again, silaturahmi dulu. Kedua baru jualan ya. Jangan salah kalian. Buat teman-teman yang sales atau di luar sana, mindset ingat ya. Kok jadi sesi pembelajaran sales ya? Itu beda lagi cuy. Itu modul itu motivasi, itu beda lagi tuh. Ya lanjut. Nih, ancamannya apa? Persaingan ketat dari pemain besar. Aqua, Le Mineral, Club, Nestle, Pure Life. Ketergantungan bahan baku ya. PET, tutup galon. Volatilitas harga plastik dan impor bisa mempengaruhi margin. Kebijakan pemerintah soal air tanah dan limbah bisa jadi tantangan izin eksplorasi. Resiko perubahan iklim, menurunnya debit air tanah dan gangguan musim bisa ganggu supply chain. Nah, ini yang mau gue bilang. Banyak hal yang mau gue bilang untuk dia punya ancaman. Kita dari nomor 4 dulu. Menurunnya debit air tanah. Lo tau nggak PLTA? Jadi gini ya, PLTA, BT itu sebenarnya satu sisi, terutama untuk yang air, karena kan mereka tuh bakal menggunakan banyak debit air dari sungai. Ya, PLTM untuk mini hydro itu di sungai. Kalau PLTA itu untuk sungai yang gede, ya kayak danau gitu loh ya. Bukan danau Toba ya. Kok jadi Toba pula, itu beda lagi itu istilah. Ya pokoknya gede lah, danau lah kita ngomong lah. Ya ada sih saham Danau Toba, ada sih yang ya EBT sih ya, gue nggak mungkin bilang di sini juga sih ya, gue udah tahu lah apa. Ya bukan, ini kita bukan bahasa EBT, cuma kita ngomong lagi. Apa? Ya itu porsinya jadi diambil sama mereka gitu loh. Lu bisa bayangin kalau kita punya Indonesia ini nanti udah banyak PLTA, bagaimana ini? Ya, you know ya. Gue kayaknya kalau mau ngomong lebih dalam lagi, ini bakal berat banget sih kepalanya. Ini mungkin kepala kan udah mulai panas nih ya. Jadi kalau gue analisa bakal seperti itu sih, karena air tanah tuh mereka tuh kan kalau boleh bilang air sulingan lah, air minum mineral itu bisa dari pegunungan atau tanah yang benar-benar itu kandungan mineralnya tinggi, kita ngomong gitu loh. Jadi mereka olah gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang perubahan iklim juga, nah ini resiko perubahan iklim juga nih. Jadi bukan masalah, PLTA, PLTM itu tergantung sama iklim. Lu bayangin kalau iklim ini menurun,
terganggu, BT air terganggu, pasokan ini juga terganggu. Udah tipis-tipis tambah tipis lagi, nggak kebagian jadinya. Jadi serem, karena kalau kita bilang ya, untuk produk-produk atau bisnis yang udah berkaitan dengan alam, itu hal yang nggak bisa kita kontrol, guys. Oke, jadi kita tuh cuma bisa memproyeksi dan menjaga kita punya arus cash flow if something bad happen. Oke, itu GCG yang bagus ya. Next, kalau ketiga, air tanah dan limbah, ya ini kita mesti wait and see dulu nih. Kalau peluang ancaman ini, gue ada beberapa kali gue coba cari tahu lagi ya. Makanya kenapa gue tulis ancaman di situ? Ya sebenarnya sih ada cuy, gitu loh. Sebenarnya kita bilang ada ancamannya. Jadi bisa jadi tantangan izin untuk eksplorasi. Karena kalau kita mau bilang air minum kayak gini, kita butuh eksplorasi juga. Cari di mana ada sumber mata air yang bisa kita gali untuk kita ambil airnya. Tapi kalau balik lagi, kebijakan pemerintah itu juga berpengaruh. Ya jadi kita tuh mesti proaktif. Ingat, proaktif ya, cari berita terus. Jangan pernah stop belajar kalian ya. Lanjut, ketergantungan bahan baku, tutup galon. Ya, ini harga plastik. Kita baru ngomong harga plastik. Plastik ini kan banyak ya, dia punya sumber pembuatan barang plastik. Ini bisa plastik daur ulang, ya bisa plastik yang dari bahan kimia, ya yang seperti TPIA itu ya, yang bahan kimia untuk bikin plastik ya kita ngomongnya. Jadi banyak banget ya. Cuma harga plastik ini memang boleh dibilang kan seiring berjalan waktu plastik itu bakal dibuang ya, karena itu agak kurang ramah lingkungan kita ngomong lah ya. Dan memang kita kalau lihat dari di dunia ini aja, pemerintahan dimanapun mereka tuh sudah menggenjot nama ESG, dan mereka tuh mau benar-benar ramah lingkungan guys. Oke, dan juga ya EBT pastinya nomor satu lah kita ngomong. Jadi kalau gua sih melihat bahwasannya Cleo ini ya, teori liar gua, dia itu soon or later bakal bertransformasi ke eco packaging, di mana itu packaging yang sangat ramah lingkungan menurut gua nih pribadi nih. Opini gua, pendapat gua saja ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi dia tuh tujuan tuh apa? Untuk mengurangi dia punya beban produksi lah lebih tepatnya lah. Jadi biar laba dia itu nggak terguras terlalu dalam sih. Ya, tergerus terlalu dalam. Nah, ini persaingan ketat dari pemain besar. Nah, ini pemain besar ini sih. Jadi apa harus dilakukan? Apa harus dilakukan untuk ini, ancaman ini? Ya, sebelum gue kasih kalian teori liar gue ya. Gue bakal kasih lihat. Nah, ini kenapa valuasi mahal. Nah, sekarang 670 ya. Lihat ini ya. Sekarang 670, PI-nya tuh 34,7 kali. Forward PI-nya itu 2006 itu, kalau kita ngomong ya, kalau gua udah proyeksikan lagi ke depannya itu bisa 18,5 kali. Ya, kalau misalkan dia itu tetap seperti sekarang kinerjanya, tapi gua wonder sih. Sepertinya kecil kemungkinan sih menurut gua sih, karena perang nggak mungkin selamanya cuy. Ya, terus PBV-nya 8 kali, salesnya 4,9 kali. Ini 2025 ya. Yield-nya 0,7-1%. Rata-rata PI untuk sektor dia 10-20, 12 kali doang. Lo coba bandingnya sama ADES. Bandingnya sama ADES aja. Dari sana. ADES sekarang berapa? Oh, kemarin gue ngecek ADES sih, dia masih kecil ya. Gue coba lihat. PI-nya berapa sih ADES? Nah, si ADES-nya cuma 10 kali. Padahal dia punya... Gila, lebih mahal lagi loh. Market cap dia lebih gede lagi loh. Book value dia 2,5. PI dia 10 kali. Gila. Harga dia 10.000. Masih lebih murah ADES. Makanya gue bilang, price what you pay, value is what you get. Secara gamblang, orang awam bilang ADES mahal. Cleo murah 600. Itu kan harga. Tapi value lebih murah ADES. Oh jelas. Jelas lebih murah ADES. Makanya gue tuh nggak pernah mau. Kok kalian nanya gue tiap kali ya, nanya gue ya, Bang harga ini bagus gak harga ini? Gue selalu ngomong apa? Gue nggak tahu. Cek evaluasinya dong. Ini gue mesti ngomong nih. Gue mesti bilang sama kalian juga. Hati-hati sama influencer-influencer yang terlalu bergantung sama nama harga. Harga itu spesifik, subjektif banget itu. Itu nggak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah valuasi. Kita bisa hitung dari sana. Apakah valuasi ini murah atau enggak? Hati-hati guys. Banyak oknum di luar sana yang mau menjebak kalian. Terutama untuk kepentingan pribadi. Ngomong harga-harga tapi valuasi juga nggak tahu berapa valuasi murah atau enggak gitu. Kampret juga itu ya. Oke? Sorry, lanjut lagi. Jadi boleh dibilang untuk Cleo secara valuasi itu tergolong mahal. Premium. It's very premium. ADES itu masih overvalue. Dia fair value udah lewat.
Oke, jadi itu bisa gue bilang sama kalian. Sama teori liarnya. Ini prospek, ngomong prospek dulu kita ya. Prospeknya adalah ekspansi 3 pabrik, penambahan kapasitas menjangkau pasar barat dan timur Indonesia. Varian baru Eco Green, ini tadi gue udah tekanin terus, dan Sea Water juga jaga inovasi dan brand image. Distribusi smart 5.000 plus mitra potensi. Ini apa ya? Mitra ini dalam arti distributor ya. Boleh bilang agent gitu again. Bro, produk unit MLM. Kalau lu nggak ada, Yudan. Ingat, MLM itu bagus. Ya, MLM itu bagus. Oke, mungkin teman-teman yang MLM atau apa, ya itu salah satu bisnis yang bagus. Cuman ingat, ya kok jadi konten bisnis ya? Ya, gue ngajarin dikit lah ya, karena gue bakal share lebih daripada itu. MLM itu bagus kalau kalian tahu perusahaan mana yang bisa kalian jalankan. Ya, ingat perusahaan itu harus yang benar-benar legit, jelas kalau kalian mau jalanin MLM. Ya, jadi kalian nggak bisa ngasal MLM doang. Ingat ya, bukan robot-robot trading nggak jelas kayak gitu. Itu asu itu. Lanjut lagi. Terus potensi growth double digit 2025. CF positif meski capex tinggi. OCF masih kuat, cash generatif. Dividen rutin membangun loyalitas investor dan stabilitas pasar. Jadi secara prospek gue nggak ada masalah sama dia. Seluruh struktur bisnis yang itu bagus, cantik, cakep semuanya. Oke. Keluarga yang ngendaliin juga anaknya ya. Jadi direktur utamanya, komisaris utamanya masih Pak Herman Tanoko juga. Jadi boleh bilang masih under control dari beliau lah ya. Tenang, beliau nggak bakal ninggalin perusahaannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teori liar ini yang kalian nantikan kan, teori liar dari gua ya. Ini tadi gua udah ngomong di awal. Clio jadi unicorn FMCG, MMCG, air minum di ASEAN. Jadi kayak tadi gua bilang, dia kalau mau fast moving consumer good ya, dia mau jadi FMCG di Asia, in Asian ya kita ngomong ya. Ya dia mesti mencaplok salah satu perusahaan di Filipina atau Vietnam gitu kan. Lu brandingnya lu labelin, lu ganti labelnya ya, lu labelnya diganti jadi Clio gitu loh. Mungkin Clio Vietnam, Clio Filipina gitu kan, seperti Nestle Thailand kita ngomong kayak gitu loh. Tadi gue udah ngomong di awal tuh. Dia kalau bisa lakuin itu, apakah bisa kemungkinan? Ya bisa-bisa aja sih. Kalau Pak Herman memang beliau merasa bahwa Indonesia pasarnya dia udah mencapai targetnya sekian persen, beliau itu mau coba lebih gede lagi, ya nggak menutup kemungkinan sih ya. Cuman ini teori liar dari gue doang. Again, disclaimer on. Terkadang ada orang IQ rendah nganggap gue ngomong ini bener gitu loh. Hati-hati ya. Ini gue ngomong berdasarkan otak gue nih, isi otak gue nih. Ingat, isi otak gue ini ya. Jadi bisa jadi bener, bisa jadi salah ya. Gue cuma share gue punya pandangan ya. Terus Clio bangun pabrik air dengan energi surya dan AI Smart Distribution. Ini gue punya pandangan liar juga ya. Jadi kan kita itu udah mulai ada namanya OBT, terus teknologi. Coba gue gabungin dah gitu loh ya. Apakah bisa kalau bangun air dengan energi surya? Bisa, PLTS. Kita lagi menuju ke sana soalnya eranya. PLTS, PLTA, bahkan PLTN gitu loh. Jadi bangun pabrik tapi semua energi itu berdasarkan tenaga surya gitu loh. Atau tenaga nuklir, atau tenaga air, atau tenaga angin bahkan gitu loh. PLTW ya. Nah, tenaga angin gitu. Jadi banyak guys. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau menurut gua gitu loh. Maka kenapa gua bilang ini bisnis kalau misalkan ke depan dia memang punya pemikiran seperti itu sih luar biasa banget sih. Pabriknya sih itu bakal banyak banget, tapi udah bukan pakai pabrik-pabrik yang konvensional lagi. Pasti dia bakal pakai jejaringan AI dan sebagainya gitu untuk mempercepat dia punya bisnis, bakal distribusi dia lebih cepat lagi. Lu bangun gudang pakai gudang digital, AI dan sebagainya, gudang digital kan udah mulai ada gudang-gudang gitu. Ini lebih cepat lagi, cuy. Lu nggak usah manual lagi, nyatet kan nggak usah lagi. Oh, dapat jeder FMCG, cuy. Ya, itu teori liar gua. Oke, jadi again, ini cuma pandangan gua. Gua mau sampaikan sekali lagi, ini sharing dari gua, analisa gua ngebantuin teman-teman karena teman-teman juga banyak yang request soal saham Clio ini. Dan ini disclaimer on selalu ya, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan bincang saham berikutnya ya. Bye-bye, sehat selalu dan selalu belajar terus ya.